oleh Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bersama dapat menghadiri satu majelis yang mulia Allah bersama dengan guru kita bersama, yakni Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Abdulli. Dan pada pagi hari ini insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau materi yang mari kita ikuti bersama dengan penuh tawadhu sehingga akan mendapatkan rahmat dan bermanfaatan bagi kita dan keluarga kita. Sebelumnya mungkin ada yang kehilangan atau yang untuk alat apa? Zikir. Zikir. Oh ya. Baik, kepada baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, kita awali sama-sama dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alladhi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. Al-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wal nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wal nabi thumma as-sahaba fa'asa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasih. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulikal Karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Ustaz Budi serta para pengurusnya, Pak Agus yang menghubungkan saya di tempat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah, sehingga pada subuh ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu Allah selalu dekat, kita saja yang menjauh. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Qaf, surat 50, ayat 16, 17, 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sadaqallahul Adzim. Surat Qaf, surat 50 ayat 16, 17, 18, yang artinya walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah lebih dekat dari urat nadi mereka. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id.
ketika malaikat duduk di kanan kiri dan di sebelah kanannya, maka malaikat itu mencatat semua amal perbuatannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidak ada yang diucapkan, yang diperbuat oleh manusia kecuali semua itu ditulis oleh para malaikat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Firman. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita merenungi atau mentadaburi surat Qaf tadi, ya, ayat 16, ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu akan selalu dekat dengan manusia, selalu dekat dengan diri kita. Ya. Bahkan kedekatannya Allah kepada manusia itu melebihi dari dekat urat nadi kita. Ini urat nadi ini nempel, Pak, ya, dengan badan kita, sangat dekat, tapi itu lebih dekat Allah. Jadi makanya bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, harusnya tidak pernah merasa hidupnya itu sendirian. Yang kadang kita sering dengar, aku tuh lagi sendiri, aku tuh lagi kesepian. Kok bisa kesepian? Ketika kita sendiri, keduanya itu Allah. Ketika kita berdua, ketiganya adalah Allah. Maka puncak dari keimanan manusia itu ketika manusia itu merasa dihadiri oleh Allah. Itu kalau dalam bahasa tasawuf disebut apa? Ma'rifatullah. Orang yang sudah makrifat. Orangnya disebut al-arif billah. Qalbuhu wusul ilallah, hatinya itu sudah connect dengan Allah. Itu puncak dari keimanan. Karena kalau orang sudah merasa dalam hidupnya itu dihadiri oleh Allah, pertama pasti orang itu akan hati-hati dalam hidupnya. Ya, tidak ada bahasa, yuk kita berbuat dosa, yuk kita korupsi. Kenapa? Mumpung nggak ada orang. Kok bisa nggak ada orang? Terus kita ini siapa, kan gitu? Jangan-jangan yang membisikkan nggak ada orang itu setan gitu ya, padahal kita ini orang gitu ya. Kalau orang itu merasa dihadiri oleh Allah, dia tidak akan pernah merasa hidupnya nggak ada orang, nggak pernah merasa hidupnya itu sendirian ya. Allah selalu ada di dalam hati kita ya. Maka kalau Allah itu sudah dihadirkan dalam hidup manusia, maka pertama tadi apa? Manusia akan hati-hati dalam hidupnya. Lalu yang kedua, kalau manusia itu selalu merasa dihadiri oleh Allah, selalu merasa dibersamai oleh Allah, maka manusia itu, Pak, akan tidak mudah putus asa dalam hidupnya. Orang kalau hidupnya selalu membersamai Allah, pasti hidup itu akan diberikan ketenangan. Makanya kalau ada orang dalam hidup kok sering stres, sering putus asa, itu sebetulnya bukan karena masalahnya. Kan selama ini kita kalau stres yang kita salahkan apa? Masalah. Pak Ustadz sih nggak ngalamin masalah saya, ini masalah saya berat Pak Ustadz, makanya saya stres. Jadi seolah-olah stres itu dihubungkan dengan masalah, padahal faktanya ada nggak orang hidup yang tidak ada masalah? Kalau jawabannya, semua orang hidup ada masalah. Kenapa yang stres cuma kita? Emang yang lain nggak ada masalah? Berarti yang membuat manusia itu sering stres, sering putus asa, sering galau dalam hidupnya, itu bukan karena masalah. Jangan-jangan kita yang salah dalam membawa masalah. Ya. Kan selama ini kalau kita menghadapi masalah, selalu kita apa? Bawa masalah itu ke pikiran, ke akal. Apakah mampu akal kita untuk menghadapi masalah? Coba Bapak Ibu buka itu di Google, di berita-berita dunia, Pak. Sekarang negara yang paling tertinggi tingkat bunuh diri di dunia, negara mana? Ya, Komplek Pertamina itu bukan negara, gitu ya. Sekarang ini negara yang paling tinggi tingkat stres, tingkat bunuh diri di dunia itu negara-negara maju, Pak. Negara-negara yang di sana banyak orang cerdas intelektual. Ini HP kita yang membuat mereka, Pak. Kendaraan-kendaraan juga yang membuat
mereka. Tapi di negara-negara yang maju itu, kenapa banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, Pak? Ya, ada Cina, ada Korea, bahkan Amerika. Kalau Jepang memang menganut agama, ada ada ritual mereka namanya harakiri ya. Itu di luar itulah. Karena kalau menurut agama Jepang, ketika orang sudah stres menghadapi masalah, maka ketika dia bunuh diri itu menghapus dosanya. Itu beda ya. Tapi di negara-negara lain, Pak, seperti Korea, Cina. Jadi kenapa? Kok di sana banyak orang cerdas intelektual, banyak orang cerdas akalnya, tapi tumbang menghadapi hidup. Tapi justru mereka malah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu bukti, Pak, bahwa menghadapi hidup itu nggak cukup hanya dihadapi dengan kecerdasan intelektual saja. Ya, nggak bisa kita menghadapi hidup ini hanya dengan apa? Dengan kekuatan akal saja. Nggak bisa kita menghadapi hidup ini hanya dengan kekuatan fisik saja. Fisik kita ini ada keterbatasannya. Akal kita juga sama. Nggak bisa. Maka disinilah pentingnya ya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu di dalamnya ada apa, Pak? Di dalamnya ada apa? Ada keimanan. Ya. Ada agama. Ada kedekatan kita dengan Allah. Ya. Jadi kalau orang itu selalu merasa dekat dengan Allah, selalu membersamai Allah, dia tidak meninggalkan Allah, tidak mengabaikan Allah, pasti Pak, apapun persoalan hidupnya akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Ya karena semua masalah hidup ini Allah lah yang mendesainnya. Maka Allah pasti lebih tahu tentang solusinya. Jadi kalau kita dalam menghadapi hidup, kadang kita mudah putus asa, ya, mudah depresi. Ya, cobalah kita mulai berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati kita jangan sampai ya tidak connect dengan Allah. Ya, gitu. Di Quran disebutkan apa, Pak? Di surat Al-Hasyr Surat 59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah sudah mengingatkan kita jangan pernah melupakan Allah. Kenapa kok nggak boleh melupakan Allah? Karena kalau melupakan Allah, Allah pun akan melupakan diri kita. Ya, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfur. Al-Baqarah 152. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pasti ingat kepadamu. Jadi kalau hidup ini kita dilupakan sama Allah, jangan-jangan kita sering melupain Allah, Pak. Ya, itu di surat Al-Hasyr surat 59 ayat 19. Lalu Al-Baqarah ayat 152. Dan dikuatkan dalam surat Toha surat 20, 124, 125, 126, 127. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan memberikan ma'isyatan dongka. Apa ma'isyatan dongka itu, Pak? Kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, Pak. Hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Rumahnya luas seperti Stadion Senayan. Tapi kalau hatinya sempit, tetap aja sempit hidupnya. Jadi hidup sempit itu bukan rumahnya, tapi hatinya. Nah, atau hidup sempit itu bisa jadi, Pak, hidupnya selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan. Satu belum selesai, datang lagi persoalan lagi, datang lagi. Tapi terasa sempit hidup. Atau hidup sempit itu hidupnya nggak banyak teman, itu sama juga. Sana sini orang memusuhinya, sehingga komplek yang segini luasnya buat orang itu terasa sempit. Diajak ngaji, ngaji bingung deh.
Ya, ngomong-ngomong kalau saya ke sana, ada nggak si Anu ya? Nggak kenal. Diajak ngaji ke At-Taqwa, ada nggak ya si Anu juga? Padahal segini luasnya Pak, buat orang yang hidupnya itu nggak banyak bersilaturahim, ya, hidupnya justru malah apa? Banyak musuh. Maka dunia yang luas itu akan terasa sempit. Maka kalau hidup ini mau luas ya, sering-seringlah banyak silaturahim, ya, sering-sering ngopi Pak, ya, begitu ya. Ngopi kemana tuh? Ngopi kemana? Ngopi ke Muhajirin, ngopi ke At-Taqwa, ngopi ke Al-Ihsan, ya. Jadi insya Allah hidup kita luas nanti Pak. Tapi kalau cuma hanya di rumah hari-hari Pak, hanya cuma rumah, muter kamar, tempat tidur, hanya muter itu. Masya Allah dunia ini luas. Ya, orang tuh kalau sering ngobrol Pak, maka insya Allah ya wawasannya nggak sempit. Hidupnya juga tidak apa? Tidak terasa stuck gitu. Hidupnya akan mengalir. Makanya kenapa Islam itu menganjurkan kita untuk bersilaturahim supaya hidup kita luas. Kan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang rajin silaturahim, Allah akan panjangkan umur. Panjang umur itu bukan jumlah, Pak. Ya. Kalau bicara panjang itu jumlah itu kuantitas. Allah nggak butuh kuantitas dari umur kita. Yang Allah butuhkan itu kualitas. Dan kualitas umur itu ketika kita menebar kebaikan, menebar kasih sayang, tidak menebar permusuhan, tidak menebar kebencian. Sempit nanti hidup kita Pak, gitu ya. Kemudian surat berapa tadi? Toha, ya. Tadi barang siapa yang hidupnya mengabaikan peringatan Allah, Allah akan memberikan hidup yang sempit. Lalu yang kedua apa Pak? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya Allah. Nanti orang itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa sekarang aku buta? Kan dulu aku melihat, ya Allah. Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Hari ini aku butakan engkau. Hari ini aku abaikan engkau karena dulu kau mengabaikan aku, kata Allah. Hari ini gantian aku mengabaikanmu. Alhamdulillah. Maka kalau hidup ini mau mendapatkan ketenangan Pak, hidup ini harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Seorang anak kecil Pak, kalau membersamai ibunya, membersamai bapaknya, membersamai orang tuanya, anak kecil kira-kira perasaannya merasa apa Pak? Tenang, nyaman. Loh kenapa kok bisa nyaman? Karena anak kecil itu merasa ada yang melindungi, ada yang mengawasi, ada yang ngasih jajan. Itu contoh, seorang anak kecil membersamai orang tuanya aja dia mendapatkan ketenangan. Lalu bagaimana seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, maksudnya lebih tenang? Allah bukan hanya seperti orang tua buat si anak kecil. Allah yang melindungi, yang menghidupi, yang memberikan pengawasan, penjagaan. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya kok nggak tenang, pasti masalahnya itu hatinya Pak kosong, hatinya tidak nyambung dengan Allah. Ya. Coba kita lihat lagi ketika Sayyidina Abu Bakar di dalam gua bersama Rasulullah, ya. Sesaat Rasulullah itu mau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Bulan apa Pak istilahnya Rasulullah? Ini pada di sini busuk apa ngantuk ya? Karena busuk sama ngantuk itu bedanya tipis gitu. Hijrahnya Rasul bulan apa Bu? Ayo, yang bisa saya kasih hadiah gratis ya. Apa itu kopi di luar gratis itu ya. Hijrahnya Rasulullah itu bulan Syawal. Berarti kapan? Sekarang. Tapi kadang di masyarakat kita seolah-olah bulan hijrahnya Nabi itu bulan Muharram gitu ya. Ini perlu diluruskan ya Pak. Ya. Bulan Muharram itu bukan bulan hijrahnya Nabi. Itu tahun baru Islam. Kalau tahun baru Islam disebut tahun Hijriyah. Beda dengan bulan hijrah. Kalau bulan hijrahnya Nabi bulan Syawal.
Kalau bulan Muharram itu terjadinya Bai'atul Aqobah di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya Rasulullah hijrahnya itu tanggal 27 Safar. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulid. Berarti 10 hari loh Pak. Dari Mekah ke Madinah. Loh, kok bisa lama? Ya? Masalah siapa? Enggak. Kok bisa lama dari hijrah Mekah ke Madinah? Ya jangan Bapak Ibu melihat kota Mekah Madinah seperti sekarang, Kalau sekarang ada WUS, Pak. Tahu WUS? Sudah naik kan itu WUS? Yang dari Pak Halim ke Bandung, Pak. Ya, di Madinah, Mekah sekarang ada kendaraan itu. Ya, nggak lama itu. Kalau naik bis kan bisa sampai 5,5 sampai 6 jam. Kalau naik itu hanya 2 jam, 2 jam setengah. Tapi saat Rasulullah hijrah itu, Rasul nggak lewat jalan-jalan umum, Pak. Kan Rasul dikejar-kejar mau dibunuh, Pak. Rasul lewatnya jalan tikus. Nah, kalau sekarang apa jalan? Nggak tahu itu istilah apa, ada jalan tikus gitu. Jalan yang jarang dia, Pak. Dilewati orang. Karena Rasulullah itu keluar dari rumah, Pak. Rumahnya dikepung. Rumahnya dikepung sama orang-orang kafir. Rasulullah keluar malam itu lewat pintu, Pak. Enggak ada yang lihat sama sekali. Nah, disinilah Allah mendemonstrasikan kemahabesarannya. Ya, Allah mendemonstrasikan kemahakuasaannya. Rumah Rasul dikepung semalaman, Pak. Rasul keluar lewat pintu rumah. Orang-orang kafir itu matanya melotot, Pak. Tapi nggak lihat Nabi. Ya, akhirnya penasaran, kok nggak keluar-keluar? Nah, apa Nabi? Ya, mereka masuk di dalam rumah Nabi. Ada orang yang berselimut, dianggapnya itu Nabi Muhammad. Ternyata itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Malam itu Rasulullah nyamperin sahabatnya Abu Bakar, Pak, ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar baru berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya di bulan Safar, bulan Muharram, bukan Muharram, Pak. Ya. Muharram itu terjadinya Bai'atul Aqobah. Apa Bai'atul Aqobah itu? Perjanjian dengan orang Madinah bahwa kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah nggak ganggu Nabi. Ya, maka di situ disebut Piagam Madinah. Nah, itu di bulan Muharram. Lalu bulan Safar tanggal 27 baru Rasulullah itu hijrah. Sampai Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulid. Ya, berapa itu? 10 hari ya. Karena lewatnya lewat jalan yang nggak pernah dilewati oleh manusia. Ya, Rasulullah sempat bersembunyi di gua, namanya gua apa? Ya, ayo gua apa? Jangan bilang gua Selarong, kan? Ada. Gua apa? Gua Sur. Ya, disitulah Rasulullah itu bersembunyi dengan Abu Bakar. Ada orang-orang kafir, Pak, melihat, dan orang kafir itu menganggap bahwa jangan-jangan di gua ini, ya, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, Pak, dia masih satu apa, geng, ya, satu kolam itu dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Kata Khalid bin Walid, jangan-jangan masuk ke gua ini. Itu di dalam ada Rasulullah sama Abu Bakar berdua, Pak. Ya, kata Abu Jahal, nggak mungkin lah ada di gua. Itu lihat di pintu gua aja ada sarang laba-labanya aja masih utuh, laba-labanya masih ada. Kalau ada orang di dalam, sarang laba-labanya itu rusak. Benar juga kata Abu Jahal itu. Ya, dia berpikir logika, tapi Allah tidak bisa didekati dengan logika. Allah itu hanya bisa didekati dengan spiritual, bukan hanya intelektual. Akhirnya kata Khalid bin Walid, ya sudah deh, berarti kita cari lagi. Padahal di dalam gua itu, Pak, ada Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar itu gemeteran. Kenapa? Melihat orang-orang kafir itu sudah di depan pintu gua. Begitu masuk gua, selesai gitu kan. Tapi Allah berkata, apa yang disampaikan Rasul kepada Abu Bakar, Pak? Ini direkam ya. Direkam dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 40. Ya, panjang ayatnya. Saya ambil kalimat yang paling sederhana saja.
Poinnya apa? Rasulullah menasihati kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa nasihatnya Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan gelisah, jangan sedih, jangan cemas, Allah bersama kita. Akhirnya kembali ke surat Qaf tadi kan, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi manusia. Begitu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, tenanglah Abu Bakar. Apa pesan moralnya, Pak? Apa pesan moralnya? Berarti kalau hidup ini mau mendapatkan ketenangan, tidak dihantui kecemasan, tidak dihantui ketakutan, tidak larut dalam kesedihan, Pak. Allah harus selalu kita hadirkan dalam hati kita. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu surat Ar-Ra'd surat 13 ayat yang ke-28. Orang-orang yang beriman kepada Allah hatinya akan selalu tenang. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, jadi kalau ada orang hidupnya sering gelisah, jangan-jangan tidak mengingat Allah. Kalau Allah nggak diingat, ya Allah nggak ingat kita juga. Allah akan tergantung kita. Ya, ada orang protes, ya Pak Ustadz, saya sudah zikir terus loh Pak Ustadz, saya sudah nyebut nama Allah terus Pak Ustadz, tapi kok nggak tenang-tenang Pak Ustadz. Berarti apa? Berarti bohong tuh Al-Quran. Ada Pak, ya, yang merasa bahwa kayaknya percuma saya zikir nih. Saya sudah zikir nih, ya, mulutku sudah sampai apa? Cuma busa, ini sampai doer, sontor, semuanya macam-macam ada. Ini aku sudah zikir ribuan kali, tapi kok aku masih gelisah, aku masih tenang. Pernah nggak kita ngalami keadaan itu, Pak? Ini mulut sudah berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, tapi hati masih gelisah. Pernah kan kadang-kadang kita ngalami kayak gitu kan, Pak? Lalu kita salahkan ayatnya. Berarti apa? Ya berarti nggak sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan ayatnya salah. Jangan-jangan kita salah konsepnya. Konsep zikir kita yang belum pas. Sekarang saya mau tanya, biasanya orang zikir yang dicari apa? Biasanya orang zikir yang dicari apa, Pak? Ketenangan kan? Nah, coba, ayo. Orang zikir biasanya yang dicari ketenangan. Ada orang ditanya, Bapak, mulut Bapak komat kamit dari tadi Pak, lagi ngapain? Zikir Pak Ustadz. Biar apa? Biar tenang Pak Ustadz. Ya. Sekarang saya mau tanya, yang ngasih tenang itu siapa Pak? Coba dijawab lebih kompak. Yang ngasih tenang siapa? Allah, ya, sepakat ya. Yang ngasih tenang itu adalah Allah. Kalau kita yakin yang ngasih ketenangan itu adalah Allah, harusnya yang pas saat zikir cari Allah apa saat zikir cari tenang? Itu kan? Tapi hari ini banyak orang zikir yang dicari, makanya akhirnya nunggu susah baru zikir. Nah, lagi zikir baru susah pasti. Gitu ya. Jadi bukan ayatnya yang salah, konsep zikir kita yang belum pas. Ya. Banyak orang zikir yang dicari ketenangan, padahal udah tahu ketenangan yang ngasih Allah. Lah kalau ketenangan yang ngasih Allah, harusnya saat zikir bukan cari ketenangan, tapi saat zikir bagaimana kita merasa dihadiri oleh Allah. Sama seperti gini Pak, ada orang ibadah, biasanya dicari ya orang kalau ibadah itu. Nah ini juga perlu diluruskan. Biasanya orang kalau ibadah yang dicari apa Pak? Pahala. Terus surga, gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, surga pahala yang ngasih siapa? Nah, kalau surga pahala yang ngasih Allah, yang pas harusnya ibadah cari surga, apa ibadah cari sang pencipta surganya? Nah, hari ini banyak orang ibadah yang dicari pahala, yang dicari surga. Ya, ini
pemahaman kita agak kita naikkan sedikit ya Pak ya. Nah, hari ini banyak orang ibadah yang dicari surga, yang dicari pahala. Lalu ada yang bertanya, emang nggak boleh Pak Ustadz kalau ibadah cari pahala, cari surga? Boleh, nggak ada yang larang. Ya, tapi pahala surga pahala dan surga harusnya jangan jadi tujuan dalam ibadah kita. Harusnya pahala dan surga kita jadikan penyemangat saja. Tapi ibadah kita harusnya tujuannya karena Allah. Gitu ya Pak. Kalau ibadah kita hanya mengejar cari pahala, biasanya ibadah itu akan hitung-hitungan. Dan ibadah yang hitung-hitungan itu transaksional. Dan ibadah yang transaksional, ibadah itu nggak akan bisa bertahan lama, akan tergantung hitungannya. Betul nggak Pak? Kenapa saat Ramadan masjid penuh? Itu. Kenapa saat Ramadan semangat ibadah orang itu meningkat? Karena yang ada di pikirannya pahalanya besar. Nggak salah sebetulnya. Yang salah adalah ketika Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan nggak ke masjid. Loh, kenapa saat Ramadan orang ke masjid? Karena ada di pikirannya apa? Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Nggak apa-apa, itu penyemangat gitu. Tapi jangan dijadikan tujuan ibadah itu untuk mencari pahala. Kalau ibadah untuk cari pahala, ya biasanya ke masjid nunggu Ramadan saja Pak. Karena apa? Pahalanya besar. Nah kalau ibadah itu hitung-hitungan, transaksional Pak, berarti ibadah kita itu seperti seorang pedagang. Kalau untung besar, semangat. Untung kecil, padahal kalau ibadah itu betul-betul karena Allah. Allah itu ada Pak, bukan hanya di Ramadan. Allah ada kapan saja. Maka orang itu kalau ikhlasnya sudah sampai pada tingkatan puncak, ibadahnya itu Pak, sudah bukan untuk mencari pahala lagi, sudah bukan untuk mencari surga lagi. Orang itu kalau sudah tingkat ikhlasnya, tingkat imannya sudah tinggi Pak, dia ibadah sudah bukan mencari itu, tapi mencari Allah, sang pencipta surga, sang pemberi pahala. Gitu ya. Orang-orang ahli, orang-orang yang tasawuf itu Pak ya. Ya, ibadahnya apa? Itu lebih mardutillah, dia hanya mencari ridho Allah. Loh, kenapa kok mencari ridho Allah? Kok bukan untuk surga, bukan untuk pahala? Karena yang memasukkan orang ke surga sebetulnya bukan amalnya, tapi yang memasukkan surga adalah ridho Allah. Coba kita lihat di surah Al-Fajr, ayat yang terakhir, 4 ayat itu Pak. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Coba kita renungi ini Pak. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ini yang nanti akan mendapat panggilan Allah, yang akan menjadi ahlul jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Lalu apa? Radiyatan mardiyah, engkau diridhoi oleh Allah dan Allah meridhoi. Yang mendapat panggilan ahli surga siapa Pak? Bukan wahai orang yang banyak amal, wahai orang yang banyak pahala, bukan, tapi orang-orang yang radiyatan mardiyah, yang mendapat ridho Allah. Ketika Rasul menyampaikan ayat itu, sahabat bertanya Pak, apakah engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amalmu? Kata Nabi apa? Naam, iya, aku masuk surga bukan karena amalku, tetapi ma dakhaltul jannah illa bi rahmatillah, aku masuk surga karena rahmat dan ridho Allah. Berarti ridho Allah lebih tinggi daripada pahala. Kalau orang ibadah karena ngejar pahala, biasanya ibadah itu nggak bertahan lama, kan tergantung hitungannya. Tapi kalau ibadah itu karena Allah, dia nggak peduli Pak, mau pahala kecil, mau pahala besar, mau Ramadan, nggak Ramadan, sekali dia ibadah, sampai mati dia beribadah. Kenapa? Karena Allah ada kapan saja. Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan. Itu karena tingkat keikhlasannya sudah sampai pada tingkatan puncak. Nah, tapi untuk menuju tingkatan yang tinggi itu, ya nggak apa-apa Pak, ibadah. Iya ya, pahala sholat subuh itu seperti pahalanya sholat sepanjang malam. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh qobliyah itu lebih baik daripada dunia seisinya.
lalu itu membuat semangat Bapak Ibu, nggak masalah Pak. Tapi nanti perlahan-lahan, jangan hanya di situ, ya. Kita harus naikkan kelas kita. Jangan hanya sekedar pahala lagi pahala, sudah. Pokoknya aku ibadah semata-mata karena ridho Allah. Kalau sudah mencari ridho Allah Pak, maka ibadah itu tidak akan terkontaminasi oleh keadaan. Ketika ditanya, Bapak kok rajin ke masjid bulan Ramadan? Iya. Dia bilang apa? Dia nggak bicara pahalanya besar, enggak, karena Allah ada di Ramadan. Tapi Bapak juga setelah Ramadan kok masih rajin ibadah, masih ke masjid? Dia bilang apa? Iya, karena Allah pun ada di luar Ramadan. Ya, dia udah nggak bicara pahala lagi. Ya, pahala itu kalau dalam bahasa kerja itu hanya dijadikan bonus. Itu aja bonus Pak. Ya. Atau apa? Insentif. Supaya apa? Memberikan penyemangat. Ya. Masuk tujuan orang bekerja hanya ngejar bonusnya Pak? Ya dikerja ya gajinya utuh. Dan itulah ridho Allah kalau dalam bahasa agama. Kalau bonus itu untuk menyemangati saja, gitu ya. Insentif itu untuk memberikan motivasi, ya. Ini jangan sampai salah paham ya Pak ya. Jangan sampai ini kajian Ustaz Afdol ini katanya ibadah nggak boleh cari pahala, ya, nggak boleh cari apa? Surga. Bukan nggak boleh, tapi jangan jadikan surga pahala sebagai tujuan ibadah. Bedakan Pak tujuan dengan penyemangat. Kalau surga pahala penyemangat, tapi tujuan ibadah kita semata-mata karena Allah. Coba kita lihat dalam surat Al-Bayyinah, ya kan? Ayat yang kelima itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu. Jelas itu Pak. Allah tidak menyuruh kita untuk ibadah kecuali ibadah itu disertai dengan ikhlas. Dan ibadah yang ikhlas itu ibadah yang betul-betul mencari ridho Allah. Ya. Jangankan masuk surga Pak, dapat ridho Allah. Andai kita masuk neraka, dapat ridho Allah saja Pak, nggak panas di neraka Pak. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya. Kalau nggak percaya, ngomong nggak apa-apa. Ayo Pak, percaya nggak nih? Kalau orang dapat ridho Allah Pak, masuk neraka, dia nggak akan terasa panas Pak. Loh kok Pak Ustadz yakin? Kan neraka panas Pak. Ya. Nah sekarang lihat dong, malaikat yang sekarang disuruh nungguin neraka, malaikat yang nanti akan menjadi penjaga neraka, namanya malaikat siapa? Ayo, malaikat siapa? Malik. Tahu nggak Bu, malaikat Malik itu kayak apa? Diriwayatkan dalam sebuah hadis Pak, malaikat Malik itu malaikat yang dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat, malaikat yang nggak pernah kelihatan tersenyum sama sekali. Makanya kalau orang susah senyum berarti enggak, itu lagi sakit gigi Pak. Ya. Musuh sakit gigi 20 tahun ya, mungkin 20 tahun sakit giginya itu ya. Jadi nggak pernah tersenyum sama sekali. Jangan coba-coba menyogok, menyuap, nggak akan bisa itu. Dan diriwayatkan dia hanya pernah tersenyum sekali ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Kalau disebutkan dalam surah At-Tahrim surah 66 ayat 6 itu, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat gila, syiddat. Apa itu? Malaikat Malik yang sangar, yang galak. Ya, ini nggak bisa disokok Pak. Nah, pertanyaannya, kenapa malaikat Malik kok kerasan di neraka? Kok dia mau menjaga neraka? Karena katanya neraka panas kan? Kenapa? Karena malaikat Malik dapat ridho Allah. Emang Allah ngasih izin di situ, nggak panas Pak. Jadi gimana yang masuk surga? Ya, tapi kita jangan minta seperti malaikat Malik ya Pak ya. Ya, jangan. Ya, ini salah satu contoh. Ternyata ridho Allah itu di atas segala-galanya. Api itu panas karena Allah ngasih izin panas. Terbukti Ibrahim dimasukkan ke api kedinginan. Kenapa? Ya api nggak diridhoi Allah untuk membakar Ibrahim. Ya nggak bisa. Semua itu tergantung izin dan tergantung ridho. Apa yang terjadi di bumi ini Pak? Sudah ada tulisan di langit.
apa yang ada, peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan bumi ini, semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ya, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Itu Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Allah berhak merubah dan menetapkan takdir yang dikehendakinya, dan semua takdir itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini ada dalam genggamannya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ya, apapun. Jangankan peristiwa-peristiwa yang menimpa manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja, tak ada yang jatuh karena kebetulan, itu pun jatuh atas izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Itu akhir dari surat Al-An'am surat 6 ayat 59. Ya, maka puncak dari keikhlasan itu, Pak, ketika orang ibadah itu sudah bukan lagi tujuannya untuk mencari pahala, tapi tujuannya untuk sang pemberi pahala, untuk Allah. Coba dilihat dalam setiap sholat kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah kan? Ya Allah, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Harusnya kalau kita memahami bacaan ini, Pak, pahala surga bukan tujuan ibadah. Pahala surga hanya untuk menyemangati supaya kita mendapat keridhaan Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi sekali lagi, Pak, ya, jangan nanti ada salah persepsi seolah-olah pahala nggak boleh cari pahala surga. Boleh, tapi jangan jadi tujuan. Dikuatkan lagi di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ending ayatnya apa, Pak? La'allakum. Ya wahai manusia, ibadahilah Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi justru, Pak, kalau lihat ayat ini malah lebih spesifik lagi, Pak, bahwa Allah menyuruh kita ibadah bukan sekedar untuk pahala, bukan sekedar untuk surga, tapi Allah menyuruh kita ibadah agar ibadah itu membawa efek kepada ketakwaan kita. Berarti tujuan ibadah agar ibadah itu membawa pengaruh dalam perbaikan diri kita. Jadi saya lebih senang kalau ada orang ditanya, kenapa Bapak sholat, kenapa Bapak ngaji? Jawabannya apa? Karena aku kepingin jadi orang lebih baik, lebih clear. Jadi sehingga ketika orang itu sudah habis ibadah, Pak, dia nggak merasa puas, karena ibadah itu sebuah proses untuk menuju tujuan. Tujuan ibadah agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Berarti kualitas ibadah kita bukan hanya dilihat dari berapa banyak ibadah itu, tapi akan dilihat pengaruh ibadah itu mampu nggak mengefek kepada kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Itu yang dimaksud la'allakum. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu, aku ini sudah sholat Pak Ustaz, berapa lama? 20 tahun. Kira-kira nilai sholatku sudah membawa takwa apa belum? Jangan Ustaz yang ditanya. Kita lihat sebelum dan setelah sholat, ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Coba kita lihat di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Tujuan sholat untuk apa sih sebetulnya? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat yang baik itu yang mencegah dari perbuatan dosa. Lalu bagaimana ada orang yang rajin sholat tapi rajin korupsi juga? Berarti yang sholat baru fisiknya, belum hatinya. Itu ya. Jadi mana. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi saya kepengen sedikit merubah ya mindset kita, biar kita itu tidak hanya ibadah itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, atau jangan sampai kita ibadah itu hanya sekedar formalitas, hanya sekedar seremonial, datang sholat, datang puasa, tapi sholat puasa nggak membawa efek. Kalau sholat itu membawa ketakwaan, Pak, pasti sebelum dan setelah sholat itu ada perubahan-perubahan diri kita. Ya. Ngaji juga sama, Pak. Nilai pengajian bukan dilihat ustadznya siapa,
Nilai pengajian bukan dilihat berapa kali kita sudah ngaji, nggak di situ, tapi akan dilihat sebelum setelah ngaji ada nggak perubahan-perubahan diri kita. Ya, namanya sebelum ngaji ini masih ada orang yang senang apa? Senang apa? Ibu coba lihat Bu, senang apa Bu? Langsung ibu langsung paham Pak. Ya, perlu pakai omongan. Sebelum ngaji masih senang rumpi, setelah ngaji malah tambah baik. Baik Pak, jangan rumpi. Ya, nah, kalau setelah ngaji tambah baik, berarti ngaji itu sudah la'alakum tetap. Tapi kalau sebelum dan setelah ngaji tidak ada perubahan Pak. Kalau kata Al-Ghazali itu yang datang ke pengajian baru fisiknya, tapi belum hatinya. Alhamdulillah ini, gitu Pak. Ya, jadi ibadah itu sebetulnya bukan sebuah tujuan. Ibadah itu sebuah proses menuju tujuan. Kalau kita buka di Quran kan banyak kan perintah sholat. Tadi di Al-Ankabut ayat 45. Lalu perintah puasa kan sama kan? Kutiba alaikumusiyam. Tapi endingnya apa? La'alakum. Berarti puasa bukan satu-satunya tujuan. Puasa itu sebuah proses untuk menuju tujuan. Ya. Nah, tujuan puasa apa? Ya sama. Supaya sebelum dan setelah puasa ada perbaikan-perbaikan diri kita. Jadi saya lebih setuju Pak kalau ada orang ditanya, kenapa Bapak kok sering ke masjid, sering ibadah, sering ngaji, sering tahajud? Jawabannya, aku pengen jadi orang yang lebih baik Pak Ustaz. Jadi sehingga hari-hari Pak, dia tidak menghitung sholatnya sudah berapa, ngajinya sudah berapa kali, tapi hari-hari dia sibuk. Sebelum dan setelah aku ngaji, ada nggak ya perbaikan-perbaikan diri saya? Yang tadinya aku nggak baik sama tetangga, sama nggak ya? Itu. Jadi jangan seolah-olah ibadah itu kita jadikan hanya sebatas apa? Menggugurkan kewajiban. Kok Bapak sholat? Ya kan kewajiban. Kalau hanya kewajiban Pak, biasanya ya, ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka ibadah itu tidak mengefek, tidak mengefek ya, apa tuh? Mengefek terhadap perbaikan-perbaikan diri kita. Ya, nah, teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi kita bisa lihat di surat Yunus surat 10 62 63 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Kita renungi Yunus 62, 63, 64. Ingatlah sesungguhnya aulia. Aulia itu apa? Jamak dari kata wali. Artinya apa? Kekasih Allah. Berarti wali itu nggak cuma wali songo saja. Berarti walinya Allah itu sepanjang dunia masih ada, selalu ada. Ya, cuma la ya'riful wali ilal wali, la ya'riful wali ilallah. Tidak ada yang tahu wali kecuali dirinya wali, dan tidak ada yang tahu wali kecuali hanya Allah juga. Makanya kalau ada orang ngaku wali, bukan wali. Mungkin wali Pak, tapi wali apa? Ini serius, jangan bercanda. Ini serius ya. Ada orang ngaku wali, pasti bukan wali. Itu sama aja orang ngaku dirinya orang baik, pasti bukan orang baik. Gampang Pak. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya, aku itu sudah baik, aku sudah pantas masuk surga, lalu dia mudah nyala-nyalain yang lain, nggak mungkin orang baik. Orang baik itu nggak butuh pengakuan dari manusia, gitu Pak. Orang baik itu hanya butuh status pengakuan dari Allah. Ya, kebaikan itu melebihi dari harta benda. Kebaikan itu melebihi dari mutiara. Mutiara itu Pak berasal di dasar laut. Ya, kalau ada mutiara pasti berasal dasar laut. Kalau di permukaan laut bukan batu mutiara, batu karang gitu. Jadi kalau ada orang masih senang melihatkan kebaikannya kepada manusia, itu baiknya masih baik KW. Kalau baiknya KW, nanti surganya juga surga
terserah kalau surga KW. Kalau orang yang baik beneran Pak, dia justru malah menyembunyikan kebaikan. Dia nggak butuh dilihat oleh manusia. Itulah wali Pak. Makanya wali itu ada dua Pak. Kalau kita belajar di mutasawuf, wali itu ada dua. Ada wali syariat, ada wali janda atau majdud. Kalau wali syariat secara lahiriahnya nampak, dari sisi ibadahnya, dari sisi keilmuannya nampak, ibadahnya juga kelihatan, ya. Tapi kalau wali jadab Pak, nggak nampak secara lahiriah. Dan gurunya wali jadab siapa? Nabi Khidir. Itu gurunya wali jadab. Ya, makanya Nabi Musa aja nggak sanggup belajar dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa ilmunya ilmu syariat, Nabi Khidir hakikat. Jadi wali itu ada yang lahiriahnya nggak nampak. Mungkin maaf Pak ya, mungkin hari-hari dia hanya sama seperti tukang sampah, tukang pulung, tapi hatinya dekat dengan Allah. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, man ada waliyan faqad adan. Barang siapa menyakiti waliku sama dengan menyakiti aku. Nggak main-main kalau orang sudah berdoa menggedor langit, maka kita nggak boleh melihat orang itu dari penampilan. Ya. Ada orang yang salah lahiriah nggak nampak, tapi hatinya selalu musul ilallah, selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa wali Allah itu? Nah ini kita lanjut 62-nya. Wali Allah itu orang-orang yang dalam hidupnya tidak dihantui ketakutan dan tidak larut dalam kesedihan. Lalu mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menguatkan keimanannya dan menguatkan ketakwaannya. Lalu 64-nya, lahumul busyra fil hayatid dunya. Para wali-wali Allah itu Pak akan diberikan kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Coba lihat, wali-wali itu Pak sudah meninggal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kuburannya nggak pernah sepi diziarahi oleh orang. Adakah ditanyakan kamu pernah ketemu sama wali ini? Enggak. Tapi kenapa kok para wali itu tetap masih hidup di dalam di dalam pikiran-pikiran masyarakat? Kenapa Pak? Yang membuat dia hidup bukan karena fisiknya, tapi karena ilmunya, karena kebaikan-kebaikan. Manusia gajah mati ninggalin macak mati ninggalin, manusia mati ninggalin utang. Jangan Pak, zaman utang. Manusia mati ninggalin kebaikan. Kebaikan itulah yang membuat kita akan hidup terus, dan itulah walinya Allah. Ya. Nah, dan wali itu Pak, sepanjang dunia ini masih ada. Saya pernah baca dalam kitab tasawuf itu. Sepanjang dunia masih ada, wali itu jumlahnya selalu 40. Jadi setelah Nabi kan udah nggak ada Nabi lagi kan, maka setelah itu adalah wali itu. Ya. Dan di dunia ini selalu 40 Pak. Jadi kalau ada meninggal satu, Allah lahirkan. Dan wali ini fungsinya adalah untuk menjaga kehidupan. Kalau bukan karena mereka itu Pak, mungkin dunia ini akan terjadi kerusakan-kerusakan. Dan menurut beberapa ulama-ulama khawas, ya, dari 40 wali terbanyak itu ada di kita, ada di negeri Indonesia. Jangan-jangan di sini juga ada walinya. Ya, kita nggak tahu loh Pak. Kan yang tahu wali hanya, mana mungkin saya ditanya siapa Pak Ustadz yang ada di sini, kira-kira siapa? Tolong disebut Pak Ustadz. Ya nggak bisa. Kecuali kalau saya wali Pak. Karena yang tahu wali, dia adalah wali. Ya. Jadi makanya di kalangan mereka itu tahu. Ya, baik, saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Sebelum ditutup doa, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Ada nggak Bu? Mana Mas? Ya silakan. 1, 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, Ini Ustaz, saya mau tanya tentang tema yang sekarang disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat kepada kita, tapi hambanya lah yang jauh dari kita. Ini kan ada sebab Ustaz ya, sebab atau hal-hal yang menyebabkan seorang hamba itu bisa jauh dari kita. Padahal Allah tuh dekat kepada kita.
bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Mohon pencerahan. Ya, jadi kalau bicara tentang mendekatkan diri kepada Allah kan nggak bisa kita maknai secara makna fisik ya. Kalau Allah kelihatan fisiknya sih enak ya. Oh Allah ada di pojok sana tuh, saya ikutin ah. Nah, ini kan Allah nggak nampak. Bahkan kalau kita merasa bahwa Allah itu berfisik, itu kalau dalam ilmu tauhid kan kita bermazhab mazhabul arba'ah Syafi'i. Kalau tauhid kan Imam Al-Asy'ari sama Al-Maturidi. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti akan bermazhab itu. Ya, kalau orang itu merasa bahwa Allah itu berfisik, aku ketemu lu semalam, itu dia keluar dari Islam. Begitu. Ya, keluar dari Islam karena Allah itu tidak apa? Tidak berwujud mukhalafatul lil hawa. Kalau kita belajar tentang ilmu Allah itu ya, sifat wajibnya itu. Jadi kalau ada orang merasa melihat Allah, ya dia yakin Pak, pasti itu setan mengelabuinya. Nggak mungkin, karena Allah itu hanya bisa dilihat nanti di surga. Baru kita bisa lihat Allah. Makanya kenapa di dunia ini kita nggak bisa lihat Allah? Karena melihat Allah itu menjadi puncak nikmat surga. Selama ini kan orang berpikir, ya surga itu nikmat paling puncak. Enggak, ada lebih puncak dari surganya. Apa? Liqa Allah. Saat di surga kita bisa menatap wajah Allah, itu lebih nikmat dari surga. Ya, Nabi Musa itu bisa berdialog sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa kan bisa bercakap dengan Allah, Pak. Begitu Nabi Musa minta, ya Allah, bagaimana wujudmu ya Allah? Lalu Allah langsung minta, besok kamu datang ke Gunung Tulis ini. Datang Pak. Begitu di gunung lihat cahaya, dilihat jatuh di gunung, gunungnya meletus, Nabi Musa pingsan. Pingsannya 3 hari 3 malam. Ada sekarang orang pingsan 3 hari 3 malam, jadi kubur tanah kusir. Nabi Musa 3 hari 3. Setelah itu fasoika Musa fastaghfara rabbi. Akhirnya Nabi Musa beristighfar ketika sudah siuman. Ya Allah, aku telah melampaui batas. Sekelas Nabi Musa Pak, yang bisa berdialog sama Allah, tidak boleh melihat wajah Allah. Emang ini dirahasiakan oleh Allah untuk menjadi kejutan nanti di surga. Ya, mana dalilnya? 2 ayat di Quran itu Pak. Satu di Al-Ankabut surah 29 ayat 5, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ati wa huwa samiul alim. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Berarti ada pertemuan dengan Allah nanti. Lalu surat Kahfi surah 18 110 pertengahan ayat sampai akhir ayat, wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa bertemu dengan Allah di surga, beriman, beramal soleh, jangan pernah musyrik, jangan pernah pergi ke dukun. Ya, ada dukunnya di sini. Nah, nggak ada kan? Itu yang nanti akan ketemu dengan Allah. Nah, lalu gimana mau mendekatkan diri dengan Allah? Nggak bisa dengan fisik. Lalu dengan apa? Nah, berarti Allah itu bisa didekati dengan 2 apa? Dengan spiritual kita, dengan keimanan kita, dan amal soleh kita. Maka semakin kita menguatkan iman, mengecas iman, beramal soleh, sebetulnya kita telah mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau orang itu sudah beramal soleh, ya, maka Allah itu akan selalu menjaganya. Allah nggak rela kalau orang itu sampai terjerumus dalam kenistaan. Allah menjaganya, gitu ya. Jadi berarti kalau kita mau dekat sama Allah ya, memang hari-hari harus beramal soleh. Terus iman kita terus Pak kita tingkatkan. Dengan apa meningkatkan iman? Ngaji. Karena iman itu akan naik dengan 3 hal Pak. Bil ilmi, bil amal, bis sabri. Ilmu, amal, dan kesabaran. Karena setiap orang beriman pasti akan diuji. Nah disitulah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Baik, Ibu ada yang bertanya? Cukup? Oh, masih satu lagi. Ya. Salam. Ini saya mau tanya kan, saya pernah dengar kata-kata itu yang sering semua teman-teman kata-kata gini, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah itu saat sujud gitu. Akhirnya ada yang bilang baik-baiknya doa ya waktu sujud. Ya. Saya sering nemuin tuh ada yang begitu sholat berjamaah kok, padahal sujud itu lama gitu. Akhirnya
Engkau udah duduk, dia masih sujud aja. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana seharusnya kita mensikapi hal yang kata-kata tadi gitu? Terima kasih Pak. Baik, hadis itu Pak, itu bukan untuk sholat berjamaah, kecuali kalau imamnya melakukan. Dan imam yang kayak gitu tuh, itu harus ada pemberitahuan ke makmum loh Pak. Nggak boleh asal, ya penting aku mau sujud terakhir ini setengah jam. Makmumnya belum dikasih tahu Pak. Belum, ini lagi. Belum lagi nih. Ya. Terus ada yang baru taubat Pak, baru hijrah lagi Pak. Kelamaan kan nggak enak juga itu. Kalau imam berjamaah nggak boleh. Itu bisa dilakukan kalau bapak sholat sendiri. Ya, jadi kalau apa sama imam, ngikutin imam Pak. Ya, ini kadang-kadang orangnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia masih sujud terus Pak. Ya, nah, ini sujudnya ini benar-benar sujud apa? Ya, apa karena saking khusyuknya terus langsung saking tenangnya itu Pak. Aku tidur kan malah. Ya. Rasulullah itu melamakan sujud itu ketika sholat sendiri. Emang itu benar hadisnya Pak, Allah itu paling dekat di saat sujud. Tapi ini bukan untuk orang yang berjamaah. Kalau memang imam nih kasih tahu nanti kita sujud terakhirnya agak lama loh Pak. Nah, gitu Pak. Ya, jadi jangan nggak boleh imam itu asal mengikuti imam. Ya, maka sebaik-baik imam itu kata Nabi adalah yang tahu kondisi makmum. Maka kan sholat yang terbaik tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Ya. Kalau imamnya terlalu lama Pak, rakaat pertama Ali Imran Pak surat yang dibaca. Ya, iya. Surat rakaat kedua Pak, Yasin Pak. Ya, nah itu anak muda udah nggak akan ke masjid lagi itu Pak. Ya kan? Jadi imam itu harus tahu kondisi. Maka makmum Pak, kalau berjamaah itu sudah Pak, kita tuh sudah mendapatkan yang lebih dari sujud yang lama itu, karena pahala orang berjamaah itu sudah lebih baik daripada sholat sendiri. Sudah ngikutin imam. Ya, kalau mau agak lama sedikit nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Saya pernah melihat itu Pak. Imam itu sudah at-tahiyatul sudah mau selesai Pak, masih sujud terus. Mungkin sebelahnya juga agak mikir ini. Karena dia sering lihat di YouTube di grup WA itu ada yang sujud kebablasan kan Pak. Ini benar-benar. Assalamualaikum. Lah kan malah buat orang lain nggak khusyuk gitu kan? Ya, jangan. Ya. Jadi yang baik itu adalah ya tidak berlebihan. Ya bolehlah agak dilamain dikit. Itu pun kalau mau berdoa di saat sujud Pak, doa-doa yang hubungannya dengan urusan akhirat, nggak boleh dengan urusan dunia. Jangan Pak, ya Allah, anakku mau jadi pejabat ya Allah, jadikan pejabat anak. Nggak boleh di sholat itu nggak boleh. Hubungannya dengan akhirat. Dan itu diucapkan dengan bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa Indonesia. Karena sholat itu berbahasa Arab, nggak boleh. Maka doa yang paling bagus untuk tambahannya ya tadi doa-doa Quran dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi nggak boleh walaupun itu lama sujud, nggak boleh diucapkan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda nggak boleh. Ya, karena sholat itu semuanya berbahasa gitu Pak ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an, orang-orang yang pecinta Al-Qur'an, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada hari ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami, akan semakin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikan Al-Quran ini menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.